Alright, so Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizkyanti from English Education Department, Class B 2023. So, in this very moment, I'd like to fulfill a midterm task that guided by Ibu Dr. Rosmayasari, SAG MSI, in Psychology Education subject. So, happy watching! Alright, so in this time, I'm going to discuss about performance assessment. So, what is actually performance assessment? So, performance assessments shifts the focus from what students know to what they can actually do, and it requires students to perform real-world tasks that demonstrate their skills in actions. Jadi, hari ini saya akan membahas tentang penilaian kinerja atau performance assessment. Jadi, penilaian kinerja ini adalah cara yang dapat dilakukan guru untuk menilai siswa bukan hanya dari apa yang mereka ketahui, tapi dari apa yang mereka bisa lakukan. Jadi, penilaian kinerja ini meminta siswa untuk melakukan suatu tugas, dan juga siswa menunjukkan keterampilan mereka melalui aktivitas nyata, bukan hanya tes tertulis saja. And also, there are many examples of performance assessments, such as students might speak a foreign language, and also do a role play, and also they can join a debate or present their work. So, ada banyak sekali contoh penilaian kinerja yang guru dapat lakukan, yaitu siswa dapat berbicara menggunakan bahasa asing, and also melakukan role play, dan juga mengikuti debat atau mempresentasikan hasil kerja mereka sendiri. So in this slide, we are going to discuss about why performance assessment is really important. The value of performance-based testing. So performance assessment is especially useful for measuring complex achievements, and also it can assess problem-solving skills, creativity, and critical thinking, which are difficult to measure through paper and pencil test. Nah, jadi penilaian kinerja ini sangat berguna untuk mengukur pencapaian yang kompleks. Penilaian ini dapat mengukur kemampuan pemecahan masalah, kreativitas, dan berpikir kritis yang sulit untuk diukur melalui tes tertulis. In performance assessments, teachers may focus on the product or the process. So in the slide, there are product or versus process in performance assessment. So the product refers to the final result, such as a report, poster, or at work. Jadi, dalam suatu penilaian kinerja, itu guru dapat fokus pada produk atau proses. Nah, produk itu selalu mengacu pada hasil akhir, seperti poster atau karya seni terhadap apa yang telah dilakukan oleh siswa itu sendiri. Dan yang kedua itu ada proses. So, the process refers to how students perform the task, including explaining the ideas, demonstrating skills, or presenting orally. Nah, bagaimana dengan proses? Jadi, proses itu mengacu pada cara siswa melakukan tugas, termasuk menjelaskan ide, mendemonstrasikan keterampilan, atau melakukan presentasi lisan ketika dalam kelas. And in this slide, we focus on individual versus group performance. So, performance assessment can be conducted individually or in groups. So, individual tasks measure students' independent abilities, while group tasks and assess collaboration and teamwork skill. Jadi penilaian kinerja itu dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Jadi guru dapat melakukan penilaian kerja itu melalui individu
tugas individu atau tugas kelompok. Nah, tugas individu ini mengukur kemampuan mandiri siswa. Sedangkan kelompok itu sedangkan tugas kelompok itu menilai bagaimana guru menilai kerjasama dan keterampilan bekerja siswa dalam suatu tim. And then ketika menggunakan tugas kelompok, guru juga harus menilai kontribusi masing-masing siswa secara individu. Jadi meskipun dalam kelompok, guru juga dapat menilai masing-masing siswa itu secara individu meskipun tugas dalam kelompok. So in the slide explains the scope of performance assessment. So the scope refers to how long and how the complex a performance task is. Nah, slide ini membahas tentang cakupan penilaian kinerja dan cakupan ini merujuk pada durasi dan tingkat kompleksitas tugas yang diberikan kepada siswa. Nah, cakupan penilaian kinerja ini terbagi menjadi dua, diantaranya ada restricted performance dan juga extended performance. Jadi restricted performance itu mengacu pada tugas yang singkat dan terbatas, dan tugas ini biasanya dikerjakan dalam waktu singkat dan fokus pada keterampilan tertentu. Bagaimana dengan extended performance? Jadi, extended performance itu melibatkan tugas yang lebih panjang dan kompleks, di mana siswa dapat mengerjakan tugas ini selama beberapa hari atau berminggu-minggu. Nah, contohnya adalah proyek atau tugas kelompok yang membutuhkan perencanaan kerjasama ataupun revisi. Nah, scope of performance assessment depends on the learning objectives. Important learning goals usually require extended performance tasks. Nah, cakupan penilaian kinerja itu bergantung pada tujuan pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran yang penting itu biasanya membutuhkan tugas extended performance. Nah, di slide kali ini itu menjelaskan bagaimana cara merencanakan penilaian kinerja secara efektif. Nah, perencanaan yang baik itu membantu memastikan penilaian berjalan adil, jelas, dan juga bermakna. Nah, ada beberapa poin penting terhadap perencanaan dalam menyusun performance assessment. Di antaranya itu ada align with learning objectives. So the first performance task must be aligned with the learning objectives, and the task should measure the skills and knowledge that we want students to achieve. Jadi pertama itu ada tugas penilaian kinerja, di mana harus selaras dengan tujuan pembelajaran. Nah, tugas tersebut harus mengukur keterampilan dan pengetahuan yang ingin dicapai oleh siswa. Dan yang kedua, ada define the task clearly. So, teacher must define the task clearly and dan tidak ambigu. Jadi, guru itu harus menjelaskan tugas secara jelas dan tidak ambigu, di mana siswa harus memahami apa yang mereka harapkan. Siswa harus memahami apa yang mereka harapkan dari apa yang telah mereka lakukan. So, peran guru di sini sangat penting, di mana guru harus menjelaskan tugas secara jelas, sehingga siswa itu mampu memahami apa yang diharapkan. And then yang ketiga, inform students in advance. So, students should be informed in advance about the performance assessment. So, it helps them to prepare the reduce anxiety. Jadi siswa itu harus diberitahu lebih awal tentang adanya penilaian kinerja, di mana hal ini itu sangat membantu siswa untuk mempersiapkan diri dan mengurangi kecemasan. Jadi guru itu perlu memberitahu siswa bahwa adanya penilaian kinerja terhadap apa yang telah diberikan. Ketika ingin memberikan tugas kepada siswa, guru itu perlu memberitahu siswa bahwa adanya penilaian kinerja sehingga dapat membantu siswa untuk mempersiapkan diri mereka lebih matang lagi dan mengurangi kecemasan.
Dan yang terakhir itu the planning for performance assessment itu ada prepare scoring criteria. So teachers need to prepare scoring criteria before the assessment begins. So such as rubrics or checklists to help students to help to help how to make scoring more objective or consistent. Jadi, tugas guru di sini itu perlu menyiapkan kriteria penilaian sebelum penilaian itu dimulai. Nah, rubrik atau checklist itu membantu penilaian menjadi lebih objektif dan juga konsisten. Jadi, it explains the guidelines for implementing performance assessment in the classroom. So, there are three kind points of how to implementing performance assessment in the classroom. So there are three guidelines. The first one is integrate assessment into instructions. Jadi penilaian kinerja itu dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran rutin, di mana hal ini memungkinkan guru untuk menilai siswa sambil tetap mengajar. And then the second one is provide balanced structure. So teachers should provide enough structure to guide students. So, however, too much structure can reduce creativity. And guru perlu memberikan struktur yang cukup untuk membimbing siswa. Namun, struktur yang berlebihan itu dapat mengurangi kreativitas atau keaslian terhadap suatu tugas. Dan yang poin ketiga itu ada plan classroom management, where the teachers must plan classroom management strategies carefully. While some students are being assessed, others should remain actively engaged. Jadi, guru itu perlu merencanakan strategi manajemen kelas dengan baik. Saat beberapa siswa dinilai, siswa lain harus tetap terlibat secara aktif. Alright. Alright, now we move to the next slide. This slide explains the scoring method used in performance assessment. Because performance tasks are often complex and then clear scoring methods are very important. Jadi, metode penilaian dalam slide kali ini membahas tentang bagaimana metode penilaian dalam penilaian kinerja. Karena tugas kinerja itu biasanya kompleks. Metode penilaian yang jelas itu sangatlah penting. And there are two kinds of scoring method. The first one is objective scoring. So, beberapa tugas penilaian kinerja itu dapat dinilai secara objektif, yang artinya nilai didasarkan pada kriteria yang jelas dan terukur seperti waktu, ketetapan, atau jumlah dalam kesalahan. Dan scoring method yang kedua itu adalah subjective scoring. Many performance tasks require subjective scoring. In this case, teachers use professional judgment to evaluate quality, such as clarify and presentation or creativity. Nah, banyak tugas penilaian kinerja itu memerlukan penilaian subjektif, di mana dalam hal ini, guru itu mempertimbangkan profesional untuk menilai kualitas seperti kejelasan presentasi atau kreativitas. Then scoring tools. To make scoring fair and consistent, teachers use scoring tools. This includes checklists, rubrics, and rating skills. Jadi, untuk membuat penilaian lebih adil dan konsisten, guru tuh menggunakan alat penilaian, di mana alat tersebut meliputi checklist, rubrik, dan skala penilaian. So, panduan penilaian ini membantu mengurangi bias dan meningkatkan dan mampu meningkatkan reliabilitas. Di mana panduan ini juga memberikan umpan balik yang jelas agar siswa mengetahui cara untuk meningkatkan kinerja mereka.
They are used in performance assessment depending on the assessment purpose. Nah, slide ini menjelaskan bagaimana perbedaan antara penilaian dan penilaian holistik. Kedua metode ini itu digunakan dalam penilaian kinerja tergantung penilaian. Okay, let's move to the first scoring, analytic scoring. So, analytic scoring evaluate each components of a student's, and then, for example, teacher may score a pronunciation, grammar, and fluency in a speaking test. Jadi, penilaian analitik ini menilai setiap komponen kinerja siswa itu bisa terpisah, misalnya menilai pelafalan, tata bahasa, dan kelancaran secara terpisah dalam tugas. Nah, metode ini memberikan umpan balik yang rinci dan sangat berguna untuk penilaian formatif. And now we move to the second scoring, about holistic scoring. So holistic scoring gives one overall score for the performance. The teacher considers all aspects together and makes a general judgment. Jadi penilaian holistik ini memberikan satu nilai keseluruhan untuk seluruh kinerja siswa. Guru mempertimbangkan semua aspek secara bersamaan dan membuat penilaian umum. Metode ini biasanya digunakan untuk penilaian sumatif seperti ujian akhir atau proyek akhir. Jadi baik penilaian kritik maupun holistik itu memiliki peran yang sangat mendalam. Alright, now we move to the last slide of the materials, and this slide explains the case scoring principle. This principle helps to ensure that performance assessment is fair, clear, and manageable. Jadi, slide ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip utama dalam penilaian kinerja. Prinsip ini membantu memastikan bagaimana penilaian berjalan adil, jelas, dan juga mudah untuk dikelola. And then there are three keys of scoring principle. The first key is focus on essential. So the first principle is focus on essential. That means teachers should only assess the most important skills that are directly related to the learning objectives. Jadi prinsip pertama ini adalah fokus pada hal yang esensial saja, yang artinya guru hanya menilai keterampilan yang paling penting dan benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. And teachers do not need to score every small detail, but focus on what truly shows students' mastery. Jadi guru itu tidak perlu menilai semua detail secara kecil, tetapi guru itu perlu fokus pada hal yang benar-benar menunjukkan bagaimana penguasaan siswa itu sendiri. And the second key is limit criteria. So, prinsip kedua ini itu membatasi kriteria penilaian, di mana guru itu sebaiknya perlu menggunakan jumlah kriteria yang wajar, biasanya sekitar 5-6 kriteria. Jadi, pembatasan kriteria itu membantu guru untuk menilai dengan lebih akurat dan lebih konsisten lagi. Dan yang ketiga itu ada qualitative notes. So, the last principle is qualitative notes. Teachers should record important observation that might not be included in the rubric. Jadi prinsip terakhir ini adalah catatan kualitatif, di mana guru perlu mencatat pengamatan penting yang mungkin tidak tercantum dalam rubrik. Nah, catatan ini itu membantu guru mengenali kelebihan unik atau kinerja siswa yang tidak terduga.
Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian ini, itu guru dapat membuat penilaian kinerja menjadi lebih adil, terarah, dan lebih bermakna. Okay, so I think that's all from my explanation about performance assessment. Performance assessment. Jadi sebagai kesimpulan adalah di sini penilaian kinerja atau performance assessment itu merupakan pendekatan penilaian yang menekankan pada apa yang telah dilakukan siswa, bukan hanya pada apa yang mereka ketahui. Nah, melalui penilaian ini, siswa itu diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka melalui tugas-tugas yang bermakna dan kontekstual. Penilaian kinerja ini sangat efektif untuk mengukur keterampilan kompleks seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan kerjasama yang sulit dinilai melalui tes tertulis tradisional. Oleh karena itu, penilaian ini lebih mencerminkan kemampuan nyata siswa dalam proses pembelajaran. Dalam penerapannya, penilaian kinerja itu dapat dirancang dalam berbagai bentuk seperti penilaian proses maupun produk, tugas individu maupun kelompok seperti yang sudah dibahas di awal, dan juga serta tugas dengan cakupan terbatas atau diperluas lagi. Terus pemilihan bentuk tugas itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin guru capai. Dan juga bagaimana agar penilaian kinerja ini berjalan secara efektif itu diperlukan perencanaan yang matang, instruksi yang jelas, pelaksanaan yang terarah, serta metode penilaian yang tepat. Penggunaan rubrik dan panduan penilaian sangat membantu guru dalam menilai kinerja siswa secara objektif dan juga konsisten. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip penilaian seperti fokus pada keterampilan esensial, pembatasan jumlah kriteria, dan pencatatan catatan kualitatif itu berperan penting dalam menjaga keadilan dan keakuratan penilaian. Meskipun penilaian kinerja membutuhkan waktu dan usaha yang lebih besar dibandingkan tes tertulis, penilaian ini membantu untuk memberikan informasi yang lebih kaya dan mendalam tentang perkembangan belajar siswa. Nah, oleh karena itu, penilaian kinerja itu sebaiknya digunakan bersama dengan metode penilaian lainnya untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih bermakna dan menyeluruh. So that's all from my conclusion about this material. So I hope that when you watch this video, you got new things. So before, when you wanna be a teacher, you can prepare this. You can prepare performance assessment. Bagaimana kriteria penilaian yang ingin kalian lakukan untuk siswa kalian. Jadi ada beberapa macam yang telah saya jelaskan tadi, dan you can use it in your classroom. So I think that's all from me. Thank you so much for the attention. I'm sorry if I make a mistake on my explanation because I'm not perfect here. So thanks so much for your attention. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.